Gedung Juang Serang. Bangunan ini dulunya merupakan bekas markas polisi rahasia Jepang atau Kempeitai dan direncanakan untuk menjadi tempat wisata sejarah. Sayangnya, kondisi tempat bersejarah ini memprihatinkan. Pada tahun 2020, pemerintah Kota Serang berencana merevitalisasi Gedung Juang 45 Banten. Untuk keperluan revitalisasi ini, pemerintah Kota Serang sudah mengeksekusi dan mengosongkan gedung dari pengelola sebelumnya, yakni Dewan Harian Daerah atau DHD 45. Eksekusi dilaksanakan pada September 2020. Gedung Juang berada di Jalan Kim Mas-jong, daerah Serang ini berdiri ketika masa pendudukan Jepang dan dijadikan sebagai markasnya Kempeitai. Setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia, gedung ini kemudian diambil alih untuk dijadikan sebagai markas Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 10 Oktober 1945, terjadi peristiwa yang cukup besar di gedung tersebut, yakni adanya penyerbuan. Serbuan tersebut dilakukan oleh para pemuda Banten yang ingin melakukan perebutan kekuasaan serta markas di anggota sebelumnya. Hingga pada akhirnya, gedung berhasil diambil alih oleh pemuda Banten. Secara otomatis, para tentara yang menempati pun pergi dari kawasan markas. Bangunan yang mempunyai histori perebutan kekuasaan ini terdapat 3 bangunan utama. Sebagian besar bangunan masih asli dengan seni arsitektur bergaya Indis. Proses revitalisasi diperlukan untuk melestarikan bagian gedung yang sudah tua agar tidak roboh. Dengan demikian, gedung ini bisa bertahan lama dan dikunjungi berbagai generasi. Setelah adanya revitalisasi, gedung ini akan dialihfungsikan menjadi tempat wisata sejarah untuk masyarakat, sehingga edukasi mengenai sejarah di Banten bisa diabadikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Tersedia konten yang telah dirancang sebagai edukasi sejarah dan menyasar pada seluruh segmen usia. Di dalam gedung terdapat tampilan digital mengenai sejarah perjuangan masyarakat Banten dari zaman Kesultanan sampai akhir masa Indonesia Merdeka. Pada Februari 2021, gedung yang telah direncanakan untuk revitalisasi telah di-launching. Gedung Juang 45 yang menjadi cagar budaya mempunyai fasilitas seperti halnya perpustakaan manual hingga perpustakaan digital. Di dalamnya terdapat kelengkapan buku sejarah maupun buku umum yang bisa dibaca oleh pengunjung. Selain ketersediaan perpustakaan juga terdapat ruang mini teater, ruang bermain anak, wisata sejarah digital, dan juga ada pemeran foto peran tokoh perjuangan menuju Indonesia Merdeka. Alasan saya memilih bangunan ini adalah karena bentuk bangunan yang masih kokoh dan terlihat sangat bagus dan rapi, serta bangunan tersebut juga sangat berguna bagi masyarakat di sekitar. Dan juga bangunan tersebut menyimpan banyak sekali sejarah di dalamnya. Dan alasan saya memilih gedung ini juga sangat bermanfaat, seperti dapat digunakan sebagai perkuliahan untuk mahasiswa Akademi Pembangunan Desa atau APD, yaitu asal mula perguruan tinggi yang ada di Bekasi hingga sekarang lebih diketahui Universitas Islam 45 atau Yonisma. Kemudian pada tahun 2021 difungsikan sebagai museum sekaligus juga sebagai sarana rekreasi.